Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatun minan nasi la'annahum wa la'anahumullahu ta'ala du'a'un minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim wa kullu nabiyyin mujabud da'awat az-zaidu fi kitabillahi ta'ala ay ayyadu ma yudakhilu fihi ma laysa minhu wa yu'awwiluhu bima la yasih wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala wal mutasallitu bil jabarut wa yu'izzu man azzalahu Allah ta'ala wa yuzillu man azzahu Allah ta'ala wal mustahilu li haramillahi ta'ala wal mustahilu min itrati ma harrama Allah ta'ala Wadariku bisunnati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan pada malam hari ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan di tempat yang mulia ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengerjakan suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa pula marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di bulan Muharram ini baru saja kita telah berada di tahun baru Hijriah. Kalau kita ingin memikirkan bahwa secara lahiriahnya umur kita telah dipanjangkan, namun secara hakikatnya sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini telah dikurangi setahun. Secara lahiriahnya panjang, namun secara hakikatnya kesempatan kita hidup di dunia ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama setahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terpenting apabila kita berada di bulan Muharram, apabila kita menemui tahun baru Hijriah, maka hendaklah dua poin, dua yang hendaknya kita amalkan, dua yang hendaknya kita kerjakan. Karena para ulama-ulama terdahulu itu apabila telah datang tahun baru Hijriah, maka beliau-beliau itu langsung mengamalkan dua perkara. Apa itu dua perkara? Yang pertama, muhasabah, introspeksi diri. Kita tidak perlu mengintrospeksi diri orang lain, tapi hendaklah kita introspeksi diri kita sendiri. Bagaimana amal ibadah kita selama setahun yang sudah kita lalui? Bagaimana sholat kita selama setahun? Bagaimana amal kita yang lainnya selama setahun? Nah, itu yang perlu kita introspeksi, yang perlu kita tafakkurkan. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya ialah
hijrah qalbiyah. Apa itu hijrah qalbiyah? Yaitu hati kita hendaklah berhijrah dari hati yang mempunyai sifat pendendam, hijrahlah kepada sifat pemaaf. Dari hati yang mempunyai sifat pemarah, hendaklah kita hijrah menjadi sifat healing dan lain-lain sebagainya. Itu yang paling penting di saat kita berada di bulan Muharram. Sudahkah kita introspeksi diri ataukah belum? Sudahkah kita berhijrah hati kita ataukah belum? Itu yang perlu kita lakukan. Oleh karenanya ada seorang ulama besar yang sangat alim yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala rahmatan. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutub, aku telah membaca pada sebahagian kitab. Jadi Wahab bin Munabbih ini beliau ada membaca sebahagian kitab, yang mana kitab yang dibaca oleh beliau itu ada bertulisan anna munadiyan yunadi minas sama'ir rabi'ah kulla sobah, bahwasanya ujar sendiri ketika aku membaca sebuah kitab, di situ bertulisan anna munadiyan, bahwasanya terdapat penyeru, yunadi yang menyeru. Di mana penyeru itu? Minas samai ar-rabi'ah, di langit yang keempat. Jadi di langit yang keempat itu ada penyeru. Siapa penyeru itu? Ialah malaikat. Apa yang diserukan oleh malaikat di langit yang keempat itu setiap subuh, setiap pagi. Di setiap subuh, setiap pagi, malaikat yang di lapisan 4 di langit yang keempat itu mereka berseru. Apa yang diserukan? Ini untuk muhasabah kita masing-masing. Abna'ul arba'ina antum zar'un qaddana hasaduh. Duhai orang yang berumur 40, orang yang berumur 40, kepala 4 sudah 40 kan lama ya, yang penting kepala 4. Qaddana hasaduh, antum zar'un qaddana hasaduh. Kalian itu seumpama tanaman yang sungguh siap untuk dipanen. Orang yang berumur 40, ujar malaikat nih, yang di langit lapisan keempat, kalian itu laksana sebuah tanaman yang mana tanaman itu sungguh siap untuk dipanen. Artinya harus siap-siap. Makanya sebagian ulama itu ada mengatakan tolak ukurnya seseorang itu di umur 40. Jangan lengah di umur 40 tadi. Abnaul khamsin maza qaddamtum, wahai orang yang berumur 50, kepala 5 nih. Maza qaddamtum, apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah kalian persiapkan? Itu malaikat dulu. Kasih sayang lawan umat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita kadang mandang. Wa maza
yang sudah kalian dan apa yang kalian tunda-tunda, atau apa yang menyebabkan kalian itu untuk menunda-nunda taubat? Apa yang menyebabkan kalian itu untuk menunda-nunda beramal soleh? Sedangkan umur kalian itu sudah 50 tahun. Abna'u sittin, hai orang yang berumur 60. Kadang-kadang nih 60. Haji Awi 60 nilainya. La udra lakum, tidak ada uzur bagi kalian. Kan ada uzur lagi. Kalau Pak sudah umur 60, saya Pak, aku hendak beribadah. Aku umur sudah 60, awak sudah riang perkataan. Kadang kamu lagi uzur itu. Kenapa? Karena mulai balik sampai menuju umur 60, berapa banyak umur yang diberi oleh Allah kadang digunakan. Tidak ada alasan. Kalau Bang bertahun-tahun umur 60, lalu alasan gimana? Ya Allah, beribadah. Pinggang sakit terus, berarti sekarang kamu berdiri misalnya, mata kadang kamu lagi melihat jelas misalnya, kadang kamu melihat. Kenapa? Karena ketika diberi oleh Allah nikmat umur sebelum umur 60, mulai balik sampai 60, kemana engkau gunakan itu umur? Laital khalqa lam yukhlaqu, andai saja makhluk ini tidak diciptakan. Wa idza khuliqu alimu, dan apabila ia diciptakan, alimu seharusnya ia mengetahui. Limadza khuliqu, untuk apa mereka diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Jika seandainya mereka mengetahui, mau memikirkan untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Qad atatkumus sa'ah, sungguh telah datang kepada kalian as-sa'ah, kematian. Umur 60, siap-siap, sungguh telah datang kepada kalian itu kematian. Khuzu hizrakum, maka bersiap-siaplah kalian untuk menjemput kematian tadi. Nah, itu perkataan apa-apa yang dibaca di dalam kitab yang mana Wahabibul Amin tadi membacanya. Jadi kita ini harus selalu siap. Umur berapapun kita harus siap. Karena Sayyidina Ali barakallahu wajhah, beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabihu. Barang siapa yang pada hari ini atau tahun ini lebih baik daripada hari kemarin atau tahun kemarin, bahwa rabihu, maka orang itu tergolong dalam golongan orang yang rabihu. Apa itu? Orang yang beruntung. 1446 Hijriah. Harus lebih baik diri kita daripada ketika tahun 1445 Hijriah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Namun sebaliknya, wa man kana yaumuhu mislu amsihi wa huwa khasirun, dan barang siapa yang pada hari sekarang ini atau tahun ini seumpama
seperti hari kemarin atau tahun kemarin, bahwa khosirun, maka orang itu termasuk golongan orang yang rugi. 2024 sehari kita baca sholawat 100 kali. Tatkala kita berada di 2025 jadi 200 kali. Itu lebih baik daripada tahun kemarin. 1444 Hijriah, 1445 kita sebulan sekali atau setengah tahun sekali menghafalkan Quran. Di 1446 Hijriah hendaknya 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Artinya ada peningkatan amalnya kita itu. Nah, berarti kita termasuk orang yang robihun, orang yang berbahagia atau beruntung. Jadi Bengkulu kita nih masih di bulan Muharram. Jadi perbanyaklah kita muhasabah diri dan hijrah qalbi. Kenapa bulan Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah? Terlebih pada bulan Muharram itu ada satu hari yang sangat mulia, yakni hari Asyura. Kenapa dinamakan hari Asyura? Li'annahu asirun yawma minal Muharram. Wa qala ba'duhum innallaha ta'ala akram fihi asyaratun minal anbiya bi asli karomati. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan pada bulan Muharram ini, jadi pada hari Asyura itu ada 10 daripada nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya taballahu ala Adam yauma Asyura, diterimanya taubat Nabi Adam itu pada hari Asyura. Nah, jadi pada hari Asyura kita berbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal maqalatu tsaniyah, dan maqalah yang kedua daripada bab sudasinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatun minan nasi. Rasulullah mengatakan bahwasanya ada 6 daripada manusia, la'antuhum, yang mana Rasulullah itu melaknat. Jadi melaknat di sini ini maksudnya Rasul akan jauh daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala anahumullahu ta'ala doaun minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim, dan semoga mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mendoakan itu. Wa kullu nabiyyin mujabud da'wat, dan tiap-tiap nabi yang diijabah doanya. Jadi Rasulullah berdoa, mudah-mudahan aku dimelaknat dan mudah-mudahan Allah melaknat, dan tiap-tiap nabi yang doanya diijabah oleh Allah pun melaknat kepada 6 golongan manusia ini. Siapa 6 golongan ini? Az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, ialah orang yang menambahi pada kitab Allah Subhanahu wa taala, menambahi ayat, menambahi huruf, ya. Dahulu pernah kalau kejadian Al-Quran bertambah, ya. Nah, orang yang menambahi ayat Al-Quran atau menambahi huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, nah itu akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ayat bayyudakhilu fihi ma laysa minhu wa yu'awwilu
bima la yasihu, yakni orang yang memasukkan padanya Al-Quran itu sesuatu kalimat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, disisipkan kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa yu'awwiluhu bima la yasihu, dan orang yang suka mentakwilkan dengan tafsiran yang tidak benar. Mentakwilkan, menafsirkan Al-Quran dengan tidak benar. Yang kedua, wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut, orang yang berkuasa atau penguasa yang semena-mena. Mentang-mentang jadi penguasa, jadi pemimpin, lalu semena-mena. Ai bil kibri wal kubri, yaitu dengan kesombongan dan dengan suka memaksakan kehendak. Itu Rasulullah melaknat, dan Rasulullah mendoakan semoga Allah dan seluruh nabi-nabi yang doanya diterima oleh Allah pun melaknat. Fa yu'izu man ajallahu Allah ta'ala, dan maka memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala? Wahum ahlul batil, yakni mereka orang-orang yang suka mengerjakan kebatilan atau kemaksiatan, malah dimuliakan. Orang-orang yang ketujuh menggawi maksiat malah dimuliakan. Yang ketujuh berbuat culas malah dimuliakan. Awan sih penguasa ini. Wa yuzillu man azzahullah, dan menghinakan akan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang culas malah dimuliakan, yang culas malah cepat naik pangkat. Imbang nang jujur, nang amanah, kada naik pangkat, malah dihinakan. Siapa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Wahum ahlul haq, yakni mereka orang-orang yang suka mengerjakan suatu kebenaran. Wal mustahilu li haramillahi ta'ala, dan orang yang menghalalkan perbuatan yang haram dilakukan di tanah haram. Ai haram Makkah wa huwa man fa'ala fil haram ma yahrumu fi'luhu. Dihalalkan tawanya kada boleh di tanah haram menggawe nang kene, lalu difatwakan boleh aja, halal aja. Hati-hati tuh ya, hati-hati. Wal mustahillu min itrati, dan orang yang menghalalkan daripada itrahu, ai zurriyati wa qarabati, dari zuriatku dan karobahku, keluargaku. Maharramallah, apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa man fa'ala fi zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'luhu minal ma'asi wal madhalim. Nah, ada apa-apanya, siapa apa halal aja bagian-bagiannya apa kita dosa. Nah, hati-hati loh, jangan. Namanya hukum syariat itu berlaku kepada semua manusia. Kadang kamu pilih-pilih. Jika misalnya keturunan si Pawai itu kan mama kita mampu. Jika keturunan misalnya haram, kamu bagian keturunan si Pawai kada haram, kada mau gitu. Tetap syariat berjalan. Nah, orang yang menghalalkan sesuatu
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa tariku li sunnati bil i'radi anha istighfafan. Yang keenam, orang yang meremehkan sunnahku. Sunnah Rasulullah diremehkan. Wah, bapak sunnah juga. Wah, bapak sunnah cuma sunnah ada wajib diremehkan. Nah, hati-hati ya. Yang sampai ada kita di dalam hati kita meremehkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya melihat orang di kantornya bandakan siwak terusnya, saya punya siwak, wah itu siwak itu kan wajib juga sunnah kalau berdoa. Nah itu meremehkan tuh hawayakan ya. Nah itu hati-hati ya, itu bisa mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazara rahmah. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada memandang kepada mereka tadi, enam golongan tadi, yaumal qiyamah pada hari kiamat nazara rahmah dengan pandangan rahmat. Rawahul hadis at-Tirmidzi wal Hakim an Aisyah radhiyallahu ta'ala. Enam golongan tadi itu akan mendapatkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, artinya jauh daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal maqalatu salisah, dan maqalah yang ketiga, qala Abu Bakar Siddiq, telah berkata oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, inna iblisa qaimun amamaka. Ujar Abu Bakar Siddiq bahwasanya iblis itu qaimun amamaka, berdiri di hadapan engkau, berdiri di depan kita. Adalah lihatlah, jangan melihat kita ya. Nah, ujar Abu Bakar Siddiq tadi, iblis itu berdiri di muka kita. Apa? Di muka kita tuh iblis itu apa? Yaquluka ilal batil. Iblis tadi untuk menuntun kita supaya kita itu berbuat kebatilan. Jadi kita ini Pak terbelenggu. Setiap diri kita ini terbelenggu di muka iblis ya. Wan nafsu an yaminika, dan nafsu an yaminika berada di sebelah kanan kita. Muka iblis kanan nafsu. Ai mutazawwijatun makan yaminika fil julusi ila makanin akhar. Yang mana nafsu tadi melewati tempat sebelah kanan kita tadi, baik ketika kita itu tadi untuk menuju ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menggawi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka iblis karena nafsu. Wal hawa an yasarika, dan bermula kesenangan atau syahwat itu an yasarika, ada di sebelah kiri kita. Muka iblis karena nafsu, kiri hawa. Ai mutajawizatun makan yasarika ila makanin akhar. Syahwat tadi lewatnya tadi dari tempat kiri kita tadi untuk menuntun kita supaya kita ini selalu menuruti syahwat keinginan. Wa dunya min khalfika, dan gemerlapnya dunia itu min khalfika, dari belakang kau. Kita kurung kan kita, kurung.
muka iblis, kanan nafsu, kiri hawa, belakang gemerlapnya dunia. Terkurung kita. Ai mutazawizatun makan khalfaka ila makanin akhar wal a'dha'u an haulika, dan bermula anggota batang tubuh kita itu an haulika dari sekeliling engkau. Wajabahu fawqaka, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa itu ada di atas engkau, yakni bil qudrati la bil makani, hanya di atas Allah. Bapak gimana yuk? Supaya Jibril an yamini wa Mikailu an yasari wa Israfil min khalfi, Jibril an yamini wa Mikail an yasari, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aman, Nabi Muhammad yang di muka, Jibril yang di kanan, Mikail yang di kiri. Ada itu ya. Supaya jangan iblis yang di muka, nafsu yang di kanan, hawa yang di kiri, gemerlapnya dunia nanti di belakang. Sedikit lagi. Wa iblisu la'anahullahu yad'uka ila tarkid din ay asyariah. Si iblis tadi berandakan di muka kita tadi untuk apa? Untuk menggoda kita, untuk mengajak kepada kita supaya kita itu meninggalkan agama ay asyariah, meninggalkan syariat agama Islam, supaya kita jangan mengamalkan syariat agama Islam. Nah, itu tugasnya si iblis tadi yang di muka tadi. Wan nafsu ay al amarah tad'uka ilal maksiyah, dan adapun nafsu tadi yang berada di sebelah kanan tadi, yakni nafsu amarah, maksudnya itu mengajak kepada engkau untuk selalu berbuat maksiat. Jadi bunyilah. Jadi kesimpulannya, sama kita ini hendaklah sering-seringlah bermuhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita sudah tahu tadi langkah itu, ya. Setiap paginya malaikat itu menyeru, dan kita tadi sudah sama-sama mengetahui bahwasanya diri kita terus dikelilingi dengan iblis, dengan nafsu, dengan hawa, dan dengan gemerlapnya dunia. Maka hendaklah kita itu senantiasa waspada dengan apa? Dengan memperbanyak satu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan sering-seringlah melatih hati kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mendengar kepada apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ucapkan. Kita kadang-kala melihat Allah, yakinkan di hati kita bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Allah melihat apa juga pun yang kita kerjakan, baik yang samar maupun yang nyata. Begitu pula dengan perkataan kita, Allah mendengar, karena Allah tidak ada hijab sama sekali. Pandangan Allah tidak ada hijabnya, pendengaran Allah tidak ada hijabnya. Namun kita kawal sedikit demi sedikit hijrah hati kita dengan kita isi hal-hal yang seperti itu, meyakinkan bahwa Allah senantiasa selalu melihat dan mendengar. Insya Allah kita kawal mengalahkan nabi muka kita tadi dulu.
Siapa nang muka tadi? Iblis. Sehingga nang di muka tadi kalah, kalau dikalahkan kita isi dengan banyak-banyak sholawat supaya apa? Supaya yang di muka tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekurang-kurangnya guru kita, ya, sekurang-kurangnya guru kita tadi itu kita membawakan nama mewasilahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama setahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa kita setahun yang lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Alhamdulillah, boleh dikatakan sesuai oleh Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha ziyaratan harawika harawih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-rusq wa al-jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.